Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para tamu Allah, duyufur Rahman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Semoga Allah memberikan izzah kemuliaan kepada para tamu Allah semuanya. Kultum atau kulimas, saya bingung juga ini, mau bilang kultum atau kulimas, tidak tahu juga saya. Bahwa saya awali dengan Quran suratnya 31, ayatnya terakhir 34. Jadi paling tidak pulang nanti dari sini dapat ilmu. Surat Luqman, surat 31 ayat terakhir, Allah Ta'ala sampaikan demikian. Innallaha indahu ilmus sa'ati. Saya bongkar dengan sedikit dengan ilmu lughah, bahasa. Sesungguhnya Allah indahu, di sisi dia saja. Artinya tidak di sisi yang lain, hanya di sisi dia. Satu, ilmu sa'ah, pengetahuan ilmu tentang kiamat. Artinya kapan terjadi kiamat, tahun berapa, hanya Allah yang tahu. Rasulullah saja ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam, sebagaimana tertuang di dalam Arba'in nomor urut 2, beliau memberikan jawaban yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Nomor 2, wa yunazzilul ghaisa, di sisi dia saja kapan turunnya hujan, dia yang menurunkan hujan, kapan, di mana, hanya Allah. Pemerintah punya badan, pemerintah punya lembaga, tapi tidak akan valid 100%. Andaikan valid, bahasa orang mukmin, qadarullah wa masya'a fa'ala. 3, wa ya'lamu ma fil arham, di sisi dia yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Rumah sakit, para bidan, dokter SPOG punya alat, tapi alatnya juga tidak akan valid 100%. Andaikan valid, mukmin akan mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini takdir Allah. Yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dikerjakan esok. Hari ini kita berada di Sabtu malam Ahad. Saum yang kita kerjakan baru berapa hari? 8 hari. Saya teringat bahasa ayat yang dipakai di dalam Al-Quran surat 2 184. Awalannya ayyamam ma'dudah, beberapa hari yang terhitung. Jadi bahwa ketika kita menjalankan puasa, hari-harinya terhitung. 8 hari yang baru kita laksanakan, hari ke-9 belum. Sementara di dalam Arba'in nomor urut 40, kita kasih ilmunya jenengan. Arba'in nomor berapa? 40. Ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Kata Ibnu Umar mengatakan demikian. Idza amsaita fala tantadhiris sobaha
Wa idza asbahta fala tantadhiril masaa. Ketika engkau berada di waktu sore, jangan nunggu datangnya waktu pagi. Kenapa? Belum tentu dapat kesempatan untuk berjumpa dengan waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan ketika engkau berada di waktu pagi, jangan nunggu ketemu datangnya waktu sore. Karena belum tentu berjumpa dengan waktu sore. Kenapa? Kepastian itu di tangan Allah. Kita tidak punya kepastian. Maka di ayat terakhir surat 31 tadi Allah Ta'ala sampaikan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana seseorang itu meninggal. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, maksimalkan pertemuan hari ini. Jangan berpikir besok. Hari itu dibagi 3, kata Hasan al-Basri, seorang tabi'in generasi kedua, lahir tahun 642 Masehi di Mekah, meninggal di Irak tahun 728 Masehi. Hari itu terbagi berapa? 3. Yang pertama, Yaumul Amsi, hari kemarin, peristiwa kejadian yang sudah berlalu. Apa sih waktu? Ulama memberikan definisi mahallul hawadis min khairin wa syarrin. Waktu, hari adalah tempat terjadinya peristiwa. Baik itu baik atau yang tidak baik. Sementara terbagi jadi 3. Yaumul amsi, hari kemarin yang sudah berlalu. Yang kedua, yaumul an, hari saat ini yang sedang kita jalani. Yang ketiga, yaumul ghaddi, hari apa? Hari esok. Peristiwa yang belum terjadi. Makanya Hasan al-Basri menyatakan demikian rahimahullah ta'ala. Ya bna Adam, wahai anak Adam. Innama anta ayyamun ma'dudatun. Hai anak Adam, kamu itu cuman kumpulan beberapa hari. Artinya Ustadz begini, saya nanya seseorang, berapa usia cucunya? 10 hari Ustadz, ada kata hari. Berapa usia bapak sekarang? 84, itu bapak yang duduk di atas itu? 84. Berapa usia bapak sekarang? 70. Semua terhitung. Innama anta ayyamun ma'dudah. Kamu itu cuman maaf kumpulan beberapa hari. Kullama dhahaba yaumuka dhahaba ba'duka. Setiap kali harimu itu hilang, berarti sebagian umurmu hilang. Maka ingat konsep tadi Ibnu Umar mengatakan, ketika kamu berada di waktu sore, gak usah nunggu datangnya waktu pagi, maksimalkan pertemuan di sore itu. Ketika berjumpa dengan waktu pagi, nggak usah nanti nunggu besok pagi, nunggu sore, dah. Maksimalkan pertemuan dengan waktu pagi itu. Lebih lanjut, Hasan al-Basri mengatakan, iyyaka wat taswif, jangan nunda-nunda amal baik, at-taswif. Kenapa tidak boleh nunda? Karena belum tentu berjumpa dengan hari Ahad besok. Ini malam Ahad. Saya contohkan gini. Ini contoh untuk renungan. Tanggal 29 Juli 2016 itu terjadi peristiwa besar. Kami kehilangan salah satu santri. Santri itu inisialnya FB. Kasusnya narkoba. 2016 dia dieksekusi karena keputusan inkrah pengadilan di hari Jumat. Kasusnya apa tadi? Narkoba. Dia ditembak mati oleh 10 juru tembak, 1 yang terisi. Meninggal. Tapi sebelum dia dieksekusi hari Jumat itu, dia punya satu waktu untuk dia persiapan.
Yang dia lakukan perubahan demi perubahan. Wajahnya, tampilan berubah, pakaiannya berubah, ibadahnya berubah. Jadi aktivis masjid. Kami salah satu saksinya. Artinya kami kehilangan dengan tidak adanya dia. Sementara kita pasti dieksekusi oleh Allah, bukan pengadilan. Kita pasti dieksekusi oleh Allah. Kapan? Tidak tahu. Maka Rasulullah SAW menyampaikan satu nasihat indah dengan mengatakan, siapa mukmin yang paling utama adalah wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang yang paling baik di antara mereka yang persiapannya saat ini untuk sesudah kematian. Jadi tugas kita saat ini, waktu yang ada, detik menuju menit, menit menuju jam, adalah memaksimalkan pertemuan dengan Ramadan. Tidak lebih dari itu. Karena maaf subuh nanti belum tentu waktu itu masih jadi milik kita. Subuh nanti belum tentu masih jadi milik kita, belum tentu. Maka maksimalkan pertemuan itu. Ada seorang tetangga saya, kerjanya di Tangguh sana, BB Tangguh, di Biak sana. Kerja 1 bulan, pulang sampai rumah paling istirahat 10 hari, 15. Apa yang dilakukan? 15 hari tadi itu masih 10 hari untuk melakukan, dia memberikan training yang ada di gedung Nestle yang ada di Simatupang. Ada waktu 5 hari berjumpa dengan anak dan istrinya. Apa yang dilakukan? Memaksimalkan pertemuan itu dengan istri dan anak-anaknya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan nasihat indah kepada kita. Dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, ini potongan hadis. Ihris ala ma yanfa'uk. Bunyi hadisnya lengkapnya begini. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi khairun wa ahabbu ilallahi ta'ala minal mu'minid dha'if fi kulli khairin. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah Ta'ala cintai ketimbang mukmin yang lemah fi kulli khairin, dalam seluruh kebaikan yang ada. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kamu untuk melakukan sesuatu yang punya nilai manfaat untukmu. Wasta'in billah. Minta tolong malam ini kepada Allah supaya esok hari akad dipertemukan masih dengan Ramadan. Wasta'in billah. Wala ta'jiz. Jangan lemah. Tetap semangat untuk mendulang pahala di Ramadan. Ingat, man jadda wajada, kata ahli hikmah. Siapa sungguh-sungguh maka dia akan menghasilkan. Untuk part kedua disampaikan tanggal 15. Karena ini kultum, terserah antum. Terima kasih. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.